wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan selaku pimpinan Majelis Taklim Masjid Jami' At-Thaibah Al-Mukarramah Uminda Ustazah Hajah Umi Hani beserta seluruh keluarga besarnya, para pengurus majelis taklimnya, panitia penyelenggara maulidnya, mudah-mudahan semuanya senantiasa dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, juga yang sudah banyak hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus yang baru saja menyampaikan nasihatnya kepada kita semua, Al-Mukarramah Uminda Ustazah Dr. Hajah Mardiah Kadir MA. Mudah-mudahan beliau meninggalkan tempat juga meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Guru kita Al-Mukarramah Ustazah Dr. Hajah Nubzatus Saniyah, Al-Mukarramah Uminda Ustazah Hajah Siti Ma'wa, kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah berikan panjang umur dalam sehat dan taat. Segenap jamaah majelis maulid yang insya Allah kita semua yang berkumpul pagi hari ini semuanya berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya cintai Uminda Ustazah Hajah Hanifah Abbas, mohon maaf, mudah-mudahan beliau juga selalu sehat walafiat. Syukur alhamdulillah, hari ini Allah masih kasih kita nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ini untuk ikut mensyiarkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya untuk beliau. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, kelak Allah izinkan kita menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara Akanda Ustazah Hajah Khadijah ya Bu ya, yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan sedikit saja daripada hikmah kita berkumpul di sini memperingati Maulid, gak bosan-bosan kita hadiahkan dulu Ummul Quran Suratul Fatihah khusus buat guru kita bersama, orang tua saya tercinta almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir, ayahanda almarhum Al-Ustaz Bapak Kiai Haji MH Syatiri Ahmad, dan juga seluruh guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah, almarhumah Ibunda Ustazah Hajah Mimi Jamilah ya Bu, yang biasa beliau di sini melantunkan maulid yang begitu indahnya, sholawat yang begitu indahnya. Mudah-mudahan semuanya Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Pikirkan niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita bermaulid lagi ya Bu. Tahun kemarin mungkin kita maulid turu-turu kita doang, maulidnya lebih kecil, tidak sesyiar tahun ini. Tapi alhamdulillah kondisi COVID sudah jauh lebih baik. Mudah-mudahan tahun ini kita maulid, tahun depan juga panjang umur kita maulid. Ibu, kalau kita datang ke majelis maulid, kita pantas kalau bergembira. Kenapa? Karena majelis maulid ini isinya adalah kebaikan-kebaikan semua. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti,
majelis maulid yang diridhoi oleh Allah setidaknya ada 5 kata beliau. Pertama, kalau di dalamnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Tadi sudah dibacakan oleh Qori Akin. Yang kedua, majelis maulid diberkahi oleh Allah, kata Imam Jalaluddin, kalau dibacakan pembacaan kisah riwayat maulid Nabi. Tadi juga udah rampung dibaca. Yang ketiga, majelis maulid diberkahi oleh Allah kalau ada nasihat agamanya, kalau ada ceramahnya. Yang keempat, maulid diberkahi oleh Allah kalau ada silaturahimnya. Yang kelima, kata beliau, maulid diberkahi oleh Allah dilengkapi dengan jamuannya, karena kita menjamu tamu daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita datang maulid, pantas kalau kita gembira, pantas kalau kita berbahagia, karena yang kita hadiri hari ini adalah acara yang insya Allah banyak meninggalkan nilai-nilai kebaikan buat kita semua. Maka insya Allah kita semua yang hadir pagi ini menjadi orang yang beruntung. Amin ya Rabbal. Ibu pengen jadi orang yang beruntung? Pengen ya Bu ya, kita pengen dunia kita isinya kebaikan, kita pengen juga akhirat kita juga isinya kebaikan-kebaikan. Saya nggak panjang lebar, saya menyampaikan satu aja pesan Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kalau kalian semua pengen jadi orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat, pegang yang 3 kata Allah. Pertama, irka'u wasjudu, banyakin ruku, banyakin sujud. Yang kedua, wa'budu rabbakum, kalau pengen kamu jadi orang yang beruntung, dekatilah Allah yang menciptakanmu. Yang ketiga, waf'alul khaira, kalau pengen jadi orang yang beruntung, sering-sering melakukan amal kebaikan selagi hidup di dunia. 3 yang Allah garis bawahi buat orang-orang beriman. Kalau 3 ini ada dalam hati kita, dalam diri kita, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam orang yang beruntung. Pertama, irka'u wasjudu, kalau pengen beruntung banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Jadi Masya Allah, orang bisa nanti dikenali oleh baginda Rasul. Pertama, min atharil wudu, bekas wudunya yang memancarkan cahaya. Yang kedua, min atharis sujud, bekas sujudnya yang akan meninggalkan bekas besok di hari kiamat. Makanya bulan Maulid ini jadikan waktunya kita memperbaiki yang 2. Pertama, wudu kita sempurnain. Yang kedua, sujud kita juga kita semakin perbaiki. Karena kata Nabi, ummati ya'ti yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Nabi ditanya oleh sahabat, bagaimana engkau besok mengenali mana umatku mana bukan? Kata Nabi, itu perkara gampang. Umatku akan datang pada hari kiamat, akan memancarkan cahaya dari bekas wudunya yang dibasuh dengan sempurna. Maka yuk bulan Maulid ini perbaiki wudu kita, tingkatkan sholat kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah berikan kita kebaikan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal. Yang kedua kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, deketinlah Allah yang maha segala-galanya. Bu, jalan kita untuk taqarrub ilallah banyak. Jalan kita untuk dekat kepada Allah itu banyak. Bisa melalui baca Quran, bisa melalui sholat ya Bu. Maka dikatakan kalau kamu pengen mendengar Allah berbicara, bacalah Al-Quran. Kalau kamu pengen berbicara dengan Allah, dirikanlah sholat. Karena Al-Quran adalah firman Allah dan sholat adalah komunikasi kita dengan Allah. Maka yang kedua, kata Allah, kalau pengen kamu jadi orang yang beruntung, dekatilah Allah yang menciptakanmu. Bu, salah satu jalan taqarrub kita kepada Allah, banyakin berzikir. Itu salah satu cara kita untuk dekat dengan Allah. Tadi guru kita menyampaikan, di antara bacaan zikir untuk menjauhkan kita dari segala macam bala ya Bu ya, bala dunia, bala akhirat, saya nambahin 1. Pesan Nabi kepada sahabat, siapa orang yang pengen terhindar dari yang namanya wirtoh. Ibu tahu wirtoh?
Wirtoh itu bala yang datangnya secara berbarengan. Yang datangnya kalau kata orang Betawi abrek-abrek, itu namanya wirtoh. Kitanya sakit misal, punya anak gak lulus ujian, orang tua kita barengan juga meninggal, usaha kita barengan juga bangkrut, suami kita di PHK. Tuh datangnya barengan, namanya wirtoh. Kata Nabi kepada sahabat, maukah aku kasih satu amalan yang kalau kamu baca ini, insya Allah akan jauhkan kalian semua dari bala yang datang bertubi-tubi. Kata sahabat, bala ya Rasulullah. Apa ucapannya? Kata Nabi, baca saban hari Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Baca setiap hari 11 kali. Syukur-syukur pagi 11, sore kita baca 11. Kita baca sama Allah, kita minta sama Allah. Balik lagi bacanya dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulanya dari bismillah, ya. Kata Nabi, siapa yang baca itu setiap hari 11 kali, Allah akan jauhkan dari yang namanya bala yang datangnya beramai-ramai, bala yang datangnya bertubi-tubi. Dan kita baca ini, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan Allah jadikan kita orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Jadi yang kedua, kata Allah, wa'budu rabbakum. Kalau kalian semua pengen jadi orang yang beruntung, dekatilah Allah, banyak beribadah kepada Allah. Salah satunya melalui pintu zikir. Baca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Satu lagi Ibu, siapa yang kepengen dimudahkan segala macam urusannya? Ini amalan dari ibu saya, Ibu ya. Saya amalin, saya ajarin lagi, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk beliau. Tiap sujud terakhir sholat kita, kan kita sujud, dalam sujud terakhir sholat kita, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, maka jangan bangun dari sujud sebelum kita baca Allahumma rzuqna makhroja. Allahumma rzuqna makhroja. Bacanya berapa kali? 11 kali saban sujud terakhir kita. Itu kita minta sama Allah, ya Allah berikan kami jalan keluar dari segala macam urusan kita. Yang sakit biar sehat, yang sempit biar luas, yang lagi ada ujian biar Allah selesaikan ujiannya. Baca setiap sujud terakhir Allahumma rzuqna makhroja, sama yang tadi Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Mudah-mudahan dengan kita dekat kepada Allah, Allah berikan kita kebaikan dunia dan akhir. Yang terakhir, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj, waf'alul khairah. Kalau kamu pengen jadi orang yang beruntung di dunia, banyak-banyaklah melakukan kebaikan kepada sesama. Bu, di dunia kita suruh memperbanyak melakukan amal-amal soleh. Karena besok yang kita bawa pulang kepada Allah cuma amal soleh kita, ya Bu ya. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya inna nasa salah satu aslas. Wahai anakku, manusia itu terbagi menjadi 3. Sulusul lillah, sepertiga punya Allah adalah ruhnya. Wasulusul linafsi, sepertiga punya kita adalah amal kita. Wasulusul lidudi, sepertiga punyanya ulet yaitu badan kita. Yang kita bawa pulang besok adalah amal soleh kita. Maka tebarkan kebaikan selagi umur ada, tebarkan kebaikan selagi badan sehat. Insya Allah kebaikan kita di dunia membawa kebaikan juga di akhirat. Amin ya rabbal. Jadi 3 pesan Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj. Siapa yang pengen jadi orang beruntung, pertama jaga sholatnya, perbaikin wudunya. Kedua, wa'budu rabbakum, dekatilah Allah dengan cara-cara taqarrub ila Allah. Yang ketiga, waf'alul khairah, tanamkan kebaikan, amal soleh yang banyak selagi kita hidup di dunia. Mudah-mudahan kalau 3 ini ada, Allah bukakan pintu keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, gak berpanjang lebar karena masih banyak guru-guru kita yang akan menyampaikan mau'izatul hasanah. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi hari ini di tempat yang penuh dengan kebaikan, Allah limpahkan kebaikan buat kita semua. Umur kita barokah, rezeki kita barokah, anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha, rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.
Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi banyak urusan, dimudahkan urusannya. Yang banyak hajat, Allah kabul hajatnya. Allah jadikan kita hamba Allah yang ikhlas dan istiqamah, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Tilkan niat ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu dan mohon maaf saya langsung meninggalkan tempat mau nyusulin Ustazah Fathiyah. Terima kasih. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Hadirat para ustazah, para guru, para pimpinan-pimpinan majelis taklim, wabil khusus pimpinan majelis taklim Az-Zuhriyah Al-Mukarramah Ustazah Hajah Umi Hani, kita doain mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat dan barokah. Dan kita muliakan guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Siti Mahwah, kita doakan beliau mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah barokahkan kehidupannya. Para guru-guru kita, para ustazah, para pimpinan majelis taklim, mohon maaf gak saya sebutin atu-atu namanya. Kita doain para ustazah kita mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah. Pagi yang berkah, Allah kasih kita sehat. Sehat jasmani kita, sehat ruhani kita. Badan kita sehat, iman kita sehat, duit kita luber, luber air. Alhamdulillah. Semua adalah nikmat yang Allah kasih kepada kita. Bu, nggak ada atu nikmat yang ada pada kita, melainkan hanya Allah yang memberikan buat kita. Timbang ibu mesem aja Allah yang kasih. Mesem. Makanya jangan suka meremut. Kita mesem Allah kasih, kita napas Allah kasih. Semua dari apapun yang kita rasakan, yang kita nikmati, semuanya adalah haza min fadli Rabbi.
semua karunia dari Allah Tuhanku. Amin. Kita bisa duduk ngaji begini, Allah yang kasih nikmat. Allah kasih tuh rahmah. Suami kita hatinya boleh aja jalan dah kalau ngaji mah. Ya Bu ya, itu Allah yang kasih. Suami kita memberi waktunya buat kita, dikasih kita jalan keluar pagi-pagi udah cemung. Udah cemung lagi. Jalan kemari ngegot, Allah yang kasih itu semua. Alhamdulillah. Diizinin sama suami kita jalan pagi-pagi, biarin kita masakin telur ceplok aja. Dia besem baju kita ya Bu ya. Alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah. Pagi duduk di sini baca Yasin, baca tahlil, baca Fatihah buat orang tua kita. Masya Allah. Orang tua kita girang, gumbir. Udah girang gumbir. Orang tua kita di alam kubur gembira lihat anaknya ngirimin Fatihah buat dirinya. Masya Allah Bu, gak ada satu kenikmatan orang tua kita di alam kubur mendapat laporan amal anaknya nyampe ke dalam kuburnya, laporan anaknya lagi duduk ngaji di majelis ilmu, Fatihahnya nyampe. Alhamdulillah. Isam shalom. Orang tua kita di alam kuburnya senang gembira. Masya Allah Bu, dengar kabar anaknya pada baca Yasin, anaknya baca tahlil, kalimat thayyibah yang kita baca bukan hanya buat kita yang dapat ampunan, orang tua kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu. Kita baca Yasin, kita duduk di majelis ilmu, kirimin Fatihah, orang tua kita bergembira. Tapi ibu hadirin sekalian, kata Nabi kita dalam hadisnya, apabila aku dapat laporan anakku sebaliknya, ngaji kagak mau, duduk di majelis ilmu ogah, baca Fatihah segen. Laporannya nyampe ke dalam kubur orang tua kita. Apa kata orang tua kita? Allahumma, ya Allah, la tumituhum hatta tuhdiyahum kama hadaitana. Menjerit orang tua kita. Bu, anak di dunia lupa sama kewajibannya. Sholat kagak mau, ngaji kagak demen, lupa, hanya dunia saja yang menjadi kesibukannya. Nggak mau ibadah, nggak mau kirimin kebaikan buat orang tuanya di alam kubur. Bu, orang tua kita di alam kubur berkata, Allahumma, ya Allah, la tumituhum hatta tuhdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan kamu matiin dulu mereka ya Allah, sebelum Engkau kasih dia hidayah. Oh, orang tua kita sayang sama kita rupanya ibu. Di dalam kubur masih dia mintakan doa kepada Allah, jangan kamu matiin dulu anakku di dunia ini sebelum Engkau kasih hidayah. Dia minta sama Allah kasih hidayah, kasih petunjuk anakku biar jadi orang benar. Bu, kita kan Bu di dunia Masya Allah ujiannya banyak. Ya Bu ya, nyamber aja romannya. Nyamber, kayak nyamber. Kita berbuat kebaikan, Masya Allah, lagi jalan menapaki untuk bisa sampai kepada
yang diredoi oleh Allah Subhanahu. Kita aja lagi dandan rapi, cakep mau ke taklim, teman kita kata cakep dandan lo kayak jadi orang bener lo. Kayak orang benar. Kita nyaut amin ya rabbal alamin kalau emang jadi orang benar. Sebab manusia kadang-kadang suka setengah benar. Ibu ya? Ibu hadirin sekalian, ketika ada orang berkata begitu, jadikan itu doa, karena kata-katanya bagus, kita jadi orang benar. Ibu ya? Tapi terkadang karena mulutnya rada-rada lemes. Oh lemes. Ada orang bilang, cakep pagi-pagi lo udah dandan kayak orang bener. Apa kata ibu? Nah sekarang aja, udah besok di mana aja. Nah itu yang nggak boleh tuh, ya. Kita kadang-kadang suka terlepas juga ngomong begitu. Nih aja lagi bener gua jadi cakep, ya. Udah besok. Nah jangan. Kita pengennya besok lebih baik. Besok lebih giroh ibadah. Besok lebih jadi orang benar. Besok jadi lebih tambah taat sama Allah. Selalu mintanya lebih baik, lebih baik. Jadi saudara sekalian, maka ketika orang tua kita berdoa kepada Allah, itulah bentuk sayang orang tua kita. Di dunia begitu cinta sama kita, apa aja dia punya gak bakal lupa sama kita. Apalagi yang kita doyan, benar-benar bu. Kita datang ke rumah orang tua kita, Masya Allah, meja makannya penuh. Apa aja makanan kita doyan, masakan orang tua kita. Habis kenyang makan, ada pisang buah sisir dibawa juga. Apa kata ibu? Gua makan perut gua kenyang, pulang serengkedan. Apakah orang tua kita kagak kasih? Dikasih, emang cucu gua doyan. Bener apa enggak begitu? Nanti bawa dah, bawa kantong-kantongnya sekalian kalau boleh bawa aja. Itu orang tua kita. Tapi sebaliknya kalau ibu datang ke rumah orang tua, ya Allah, orang tua kita datang ke rumah kita nih, orang tua kita kan kalau tadi kita ke rumah dia, apa aja kita bawa. Habis makan selesai, pulang ada pisang kita bawa satu kantong-kantongnya, belum buka-buka kulkas, belum buka-buka laci. Di rumah orang tua kita, laci yang atas kita buka, yang bawah kita buka. Itu kita di rumah orang tua kita. Tapi apakah orang tua kita di rumah kita kayak begitu? Duduk manis orang tua kita. Duduk aja, ya bu ya. Kalau dikasih air dia minum. Kalau kagak dikasih mau kebangetan banget anak, ya bu ya. Dikasih dodol ya dimakan, dikasih uli ya dicobain. Nggak dicari apa yang kagak ada, betul. Tapi kita di rumah orang tua kita yang kagak ada kita cari. Laci kita buka-bukain. Itu kita. Betapa hebatnya kita orang tua, Masya Allah. Tapi orang tua kita tetap senang hatinya. Anaknya datang nengokin, orang tuanya girang. Begitu sayang dan cinta orang tua kita. Makanya buat sekalian, kita benar-benar duduk di majelis ini bukan hanya buat diri kita kebaikan itu, tapi kita harapkan orang tua merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Amin ya Rabbal. Ibu, hari ini kita bermaulid, tentu kita berharap banyak dengan peringatan ini. Apakah dalam peringatan maulid kita dengar sosok beliau yang sangat luar biasa, yang sangat agung, yang lengkap dengan akhlak-akhlak beliau yang sangat tinggi. Saya ingin nyampaikan 3, rada cukup pidatonya, ibu ya. 3 tanda-tanda yang merupakan sifat yang luar biasa ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134, tanda-tanda ketakwaan yang harus ada pada diri kita, karena kita ini kepengen jadi orang yang bertakwa. Kenapa?
oleh orang yang bertakwa. Wa maddaru ilal jannati liman ittaqa wa naru liman lam yattaqillah fasma. Jadi hanya negeri yang bakal ditempati oleh orang yang bertakwa lah, itulah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, kita punya harta di dunia, kita nafkahkan di jalan Allah dalam keadaan lapang dan sempit. Kita di dunia hidup ini Bu, terkadang lapang, terkadang sempit. Allah nggak suruh kita menafkahkan harta kita saat dikala lapang saja, tapi ternyata Allah pun nyuruh kita untuk menafkahkan apa yang kita punya dari harta kita walaupun dalam keadaan sempit. Artinya kapanpun, saat bagaimanapun kita harus bisa ingat kepada Allah. Keadaan lapang emang udah pasti. Buat apa kita pakai sendirian? Nggak bakalan bisa harta kita yang banyak kita pakai. Buktinya cuma kita liatin doang. Ibu hartanya banyak, kontrakan dari satu pengkolan apa tegongan. Dari pengkolan ke tegongan. Kontrakan gua tuh. Tuh yang ini nomor 2, yang gua punya. Benar apa enggak? Ibu cuma lihat doang, linnazor fakot itu harta Bu. Enggak semuanya bisa kita nikmati. Makanya kalau lapang bisara, Allah ingetin, keluarin dalam keadaan lapang. Kita mau pakai juga kagak bakalan bisa. Di rumah, emang ibu rumahnya kontrakannya ibu rasain apa semen buat tidur di sono. Selasa gue pindah, Rebo gue sini, gak bakalan. Kayak kucing beranak pindah-pindah, ya nggak bisa. Makanya harta dalam keadaan lapang itu Allah tahu, nggak bakalan kita bisa nikmatin semua. Pajangan kita deh di lemari, gelas kita banyak, piring kita banyak, mangkok kita banyak. Giliran ibu makan Indomie, kagak ibu pakai. Sampai juga saya tanya pajangan yang mahal ibu pakai. Ada yang kagak tahan ketawa, dia ingat pajangannya di rumah. Dilapin, mau lebaran dilapin. Apa ngonyong-ngonyong? Luar biasa. Giliran dia makan Indomie, ada yang cobain pakai. Ya Allah, gelasnya yang mahal gak dipakai, rada-rada songklak masih diminum juga. Yang cakep dipajangin. Itu dunia. Pakai harta sekalipun kita melimpah, Allah suruh kita bagi buat yang lain. Kenapa? Karena kita nggak bakal bisa nikmatin semua. Apalagi dalam keadaan sempit, apalagi yang cekak, yang duitnya tiris banget, tiris. Tahu tiris? Monyong banget kemana? Gak apa-apa, emang kagak ada isinya abu-abu. Kagak ada yang merah, gak ada yang menor, gak ada. Emang adanya abu-abu yang tetap ngasih, bukannya kita nungguin yang merah. Lah kalau keadaan pendapat gimana? Gak pernah sedekah jadi kita. Ya Bu ya, dalam keadaan sempit tetap kita keluarin sesuai kemampuan. Yang kagak boleh duitnya merah, keluarinnya abu-abu. Itu yang kagak boleh. Ya Bu ya, berarti dia punya datangnya ngegerojok, keluarnya ngetel-ngetel. Datangnya ngegerojok kata orang Jakarta, keluarnya ngetel-ngetel. Susah keluarnya. Yang merah baru nongol diteken. Gue kagak cariin loh. Tasnya dibuka-buka keluar yang biru. Gue kagak mau yang abu-abu yang lecek. Nah itu yang kagak boleh. Ya Bu ya, jadi bisa dalam keadaan lapang, duitnya banyak, hidupnya senang. Ingat semuanya cuma pajangan, gak bisa kita nikmati semua. Bagi orang biar orang bisa nikmat. Yang kedua, singkat ya Bu, wal kazimin al ghaizah. Tanda orang takwa 7 kita punya nih. Menahan amarah. Bu, kita kan kadang-kadang pagi-pagi aja juga suka emosi. Pagi-pagi, halo.
Pagi-pagi lagi nasi goreng, bocah yang kecil nyari topiknya kalau ketemu nasinya udah lu di mana sih? Gua lagi bikin nasi goreng ribet, makanya nasi goreng kita kurang tapi enak. Kan lagi bikin ibu ngomel aja. Ya kurang tapi enak, padahal ibu mah jago masaknya, cuma sambil campur ngomel. Jadi kurang tapi enak rasanya. Marah-marah, ya lagi emosi. Masya Allah Bu, di mana aja Nabi ajarin sifat yang sangat luar biasa. Nabi paling luar biasa dalam menahan emosi. Dia bisa orang memarah kayak apa, Nabi mah gak bales dengan kemarahan yang sama. Itu Nabi kita. Di Taif Nabi ditimpukin, di Mekah Nabi dikasih tuh kotoran ontak. Diapain aja Nabi kita gak pernah bales dengan keburukan. Masya Allah. Kalau kita Bu, suami istri lagi sedang sayang-sayangnya, karena orangnya emosian, biar orangnya ganteng. Kalau emosian, bininya dicekek, ditendang bininya, dibanting, di smackdown. Halo. Wal kaziminal ghaidz. Orang berumah tangga, Islam memberikan ruang yang sangat luas di dalam mencari sakinah, kenyamanan, kedamaian. Itu orang pengen berumah tangga nyarinya begitu. Betul apa betul? Tapi kalau amarahnya nggak bisa dia tahan, ada sedikit, ya namanya manusia ya Bu ya, nggak mungkin benar terus, ada kelirunya. Karena nggak nahan amarah, bininya dicopek, dibanting, gelinding kali rumah. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak kepengen belajar dengan akhlaknya Rasul. Apapun kesalahan orang, dibalik kesalahan dia ada kebaikannya, ada kelebihannya. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga. Kan orang ada lebihnya, dia cakep, pasti ada kurangnya. Benar ya Bu? Ada yang gak tapi cakep, baik banget orangnya, tapi rada hitam. Tuh, nanti begitu. Ada yang putih, ganteng, bersih, duitnya banyak, memengis, pelit. Tuh ada nyamuk aja dia pelit. Romannya kagak mau dia yang putih. Jadi nomor 2, wal kaziminal ghaidz. Al-Quran memberikan buat kita cara dan resep untuk kita jadi orang yang bertakwa. Yang terakhir Ibu, Ustaz Mahwa ngomong, yang terakhir, wal afina anin nas. Yang ketiga, cuma ada 3 emang dari sononya. Wal afina anin nas, maafin kesalahan manusia. Nih nomor 3 romannya. Gampang-gampang susah. Kata ibu, orangnya cepet banget nyangketnya. Orang ngomong dikit baper dia. Berasa aja, kata orang Jakarta, bawaannya lemes saja. Bu, yang kayak begitu susah banget tuh punya sifat pemaaf. Kenapa? Tersinggung aja bawaannya, baperan orangnya. Al-Quran mengajarkan kita untuk punya sifat pemaaf. Wal afina anin nas. Nabi kita Masya Allah, maafnya luas, lapang dadanya. Jadi kalau ibu pengen punya sifat pemaaf, legain hati. Gimana legain caranya saja? Yang jelek-jelek buangin, baru lega. Ibu rumahnya banyak banget kardus yang gak kepake. Kipas anginnya udah rusak, kardusnya masih ada. Buangin. Jadi legaan rumah kita, benar apa benar? Hati manusia modelnya begitu juga. Kalau ibu simpen iri dan dengki ada di hati. Ibu kendak dia punya berbuat salah, membuat tempo hari gue belum lupain, memang masih ada nyangkut aja di sana. Ibu ketemu dia bakalan sempit hati. Rasanya hati saya sempit, lihat dia rumahnya mesem aja gue susah. Mesem
besar loh, geli banget. Mesem aja susah, Masya Allah, tiba mesem susah. Karena hati gue udah ketuk sama dia. Udah enak sama dia. Nah yang kayak begitu buangin. Amin apa Bu? Yang lega, yang jelek, yang begitu-begitu buangin. Supaya lega, mudah untuk memaafkan orang lain. Jadi legain hatinya, lapangin dadanya. Nabi kita yang paling lapang dadanya. Kenapa? Allah bilang, ya, Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat Quran, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan dadamu ya Muhammad? Udah dilapangin, Nabi gak pakai minta, udah dikasih sama Allah kelapangan dada. Makanya ada yang gak demen Nabi nyengir aja, ada yang benci Nabi mesem aja. Kalau kita kan enggak Bu. Gue tahu deh kagak demen, gue dari jauh gue udah enak banget. Enak bukan muntah. Oh kita kok belum kelihatan, masih jauh kali. Kita udah masuk hati kita, luar biasa. Masya Allah. Nabi kita ada yang ludahin aja, Nabi biasa aja. Bahkan satu waktu yang ludahin kagak ada. Nabi cari mana nih yang biasa ludahin saya kagak kelihatan. Buat apa engkau cari ya Rasulullah? Kalau dia sakit, saya pengen tengokin. Tuh Nabi kita Bu, yang pernah ngeludahin, dicariin. Ketika dia kagak ada, udah berapa kali saya kagak diludahin lagi, udah kangen kali Nabi kita. Kalau kita boro-boro Bu, Nabi bilang kalau dia sakit saya pengen tengokin. Tapi kita dengar ada orang yang nggak demen kita, pas kita tahu dia sakit, rasain gue tiba gue denger aja, mampus lebih kacau aja ini ya rasain syukurin, girang banget. Nggak sampai sujud sih, mungkin dia sakit lagi nahan. Bukan akhlaknya Rasul. Jadi gitu, tiga aja Ibu ya. Ibu Romani masih lemah apa aja? Tiga aja, bisa sambil ngomong. Jadi Ibu Handa sekalian, nanti kapan waktu kita ketemu lagi. Allah kasih sehat, Allah kasih banyak umur. Tiga yang dipesan Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ditutup ayat yang sangat cantik ini. Sungguh Allah sangat cinta sama orang yang berbuat kebaikan. Amin. Kalau kita bisa kerjain tiga-tiganya, bukan orang Jakarta, tiga-tiganya, tiga-tiga itu, maka kita termasuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang giroh, yang gemar berbuat kebaikan. Allah demen orang yang model begitu. Makanya marilah kita cari akhlak-akhlak kita yang bikin Allah redho sama kita, yang bikin Allah senang sama kita. Makanya ditutup ayat yang sangat indah ini. Kalau kita mampu tiga itu ada pada diri kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang yang berbuat kebaikan. Amin. Ya. Itulah yang saya sampaikan Ibu. Mari kita baca Fatihah. Kita doain guru-guru kita. Mudah-mudahan beliau berdua senantiasa mensehatkan badannya, Allah berkahkan majelisnya, taklimnya, hidupnya, khairait dunia wal akhirah. Dan kita semua yang hadir pulang dari sini rontok dosa kita. Amin. Allah kasih ampunan yang sebesar-besarnya. Hajat kita Allah gampangin. Amin. Urusan kita Allah mudahin. Amin. Anak-anak kita yang sekolah mudah-mudahan berhasil sesuai cita-citanya. Anak kita yang belum ada pasangannya, Allah kasih pasangan yang soleh-solehah. Kontrakan kita yang belum ada yang tanya, mudah-mudahan Allah bawain orang yang datang, gitu ya. Allah kasih kemudahan biar merojok semua rezeki kita, kebaikan kita dunia wal akhirah. Orang tua kita di alam kubur mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fatihah juga kita kirimin guru kita, orang tua ayahanda kami tercinta, Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Ibunda Hajah Siti Romlah binti Haji Muhammad Juwini. Anallah al-Karim yu'li darajatihima fil jannah. Mudah-mudahan beliau mendapat kuburnya rontah di jannah. Orang tua kita masing-masing mendapatkan ampunan di sisi Allah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf bila banyak kekhilafan. Dari saya Hajjah Nubza Abdullah Syafi'i dari perguruan Asy-Syafi'iyah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Al-Karamah Ibu Terangga Ustazah Khofifah. Terima kasih kami ucapkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kita muliakan guru kita Al-Karamah Ustazah Hajjah Umi Hani selaku pimpinan Majelis Taklim Az-Zuhdiyah, dan para penceramah kita yang sudah berangkat semuanya kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat, ilmu yang bermanfaat. Para jamaah sekalian yang sangat saya muliakan, kita sempurnakan acara kita dengan doa, ya Bu ya. Setelah doa baru kita bubar pulang ya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan panjang umur, Allah kasih kesehatan yang sempurna, Allah tetapkan iman Islam kita, Allah banyakkan kesabaran kita, juga Allah luaskan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang barokah. Senantiasa kita niatkan buat ibadah kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin wal hujjaja wal musyafirin wal guzzata wal mujahidin bi barrika wa bahrika wa jawika minal muslimin min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah bi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu